Om Swastiastu, Rahajeng Rahayu. Selamat jumpa ring grup Kalimusade Kalimusadi Sidi lelaku sang lelaku lan saksi yang belum saling mengenal yang ungkap gedenya ampura untuk sebagai gairah membangkitkan kegairahan dan semangat pikiran untuk melanjutkan program buka mata batin. Saudaraku yang dikasihi Abreh Ratu Sinuhun, yang dikasihi Wara Nugraha ide yang dewasa. Demoki kita berspiritual dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam berlogika. Secara nalar terima kasih Pak Ketut Balun Rindawati sampun nyarangan sekian tiang. Ini kita akan mengulas cara untuk berspiritual berlogika, memakai pikiran. Masalahnya ada yang bisa kita pikirkan, ada juga yang tak terpikirkan, sama seperti karakter ide yang widiwasa yang tak terpikirkan. Namun jangan selalu terbawa oleh suatu ada terselubung di balik berspiritual. Inilah akan menyebabkan ada sesuatu yang terselubung. Inilah yang menyebabkan kita akhirnya membawa ranah pikiran kita melenceng dari agem pakem agama. Nggih. Wayan setama mangku hampura rahayu jero nggih rahayu mawali. Nah, jadi yang sedikit jelaskan pemantapan pemikiran jiwa kita untuk berspiritual yang memakai nalar, memakai pikiran untuk bisa kedepannya kita melakukan dalam buka mata batin lebih percaya diri, lebih tulus, lebih ikhlas, dan mampu melihat sesuatu dengan keadaan yang tepat secara deteksi dan juga tepat secara penglihatan mata batin atau indera keenam. Nah, kemarin ada seorang yang sangat terbuka sekali. Nah, kita coba membawa arah di berbuah suah di 3 dimensi. Dia mampu mengelola pikirannya, mampu melihat apa yang diinginkan. Nah, setelah Aki deteksi secara keilmuan Aki, mohon maaf, sangat tepat. Namun ingat, bagi saudari-saudaraku yang sudah terbuka, jangan terlalu meninggikan diri, jangan sombong, jangan ego. Sebab ilmu yang maha kuasa, ilmu dari yang turunnya dari yang widi tidak akan pernah habis kita pelajari. Ini biar tidak semata-mata hanya kepekaan, hanya bisa melihat sedangkan kita belum deteksi kebenarannya. Sudah meninggikan diri, akhirnya apa? Bila mana kita meninggikan diri, berarti orang yang ada di sekitar kita merasa rendah. Itu tidak boleh. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Berspiritual itu beda. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang cerdas, semua sama. Nggih. Om Swastiastu akiti yang sareng nyimak nggih. Angge Rindawati jero Rindawati Rahajeng Rahayu nggih. Nggih yang sareng-sareng. Nah, jadi kita menyalahkan sesama untuk berspiritual pun sesungguhnya itu salah besar. Karena apa? Salah benar itu adalah yang kuasa yang menentukan. Kita cuma bisa menyatakan, oh itu keliru dalam berspiritual. Tapi bila tidak berspiritual, nah kalau ada anak-anak yang merokok, anak-anak yang minum alkohol, nah itu kita sebagai orang tua boleh menyalahkan. Boleh kita menyalahkan. Karena apa? Kitalah sang penciptanya dia, gitu loh. Atas anugerah ide yang widi, kita boleh menyalahkan karena itu anak-anak kita. Tapi kalau sesama teman beda. Tak ada
kata menyalahkan, menyalah benarkan itu yang jelas tidak ada. Yang ada itu keliru. Tapi buat anak-anak kita boleh, karena kita bukanlah istilahnya kita dewa, kita widinda, tapi kita percikan ide yang widifase. Jadi kita boleh menyalahkan anak, ini kamu salah, ini kamu benar. Tapi bagi sesama teman kita adalah hanya boleh menyatakan itu keliru. Sama halnya baru-baru ini ada di video sangat viral, siapa Sang Yang Widi. Kok saya belum kenal dengan Yang Widi, nomor berapa teleponnya. Nah bagi kita itu dia keliru, bukan salah, keliru. Kenapa Aki katakan keliru? Kan sudah di agama, ajaran agama kita mungkin dari kecil, dari SD kita sudah menyimak, kita sudah diajarkan sama guru-guru kita bahwa Yang Widi tidak terpikirkan, tidak punya bentuk, tidak punya wujud. Ini kenapa baru sekarang setelah tua baru bertanya ada apa? Nah jadi untuk penalaran dalam hal yang Aki ulas sekarang itu adalah adanya lelaku, sang lelaku yang bermain di ranah pikiran lewat meditasinya, melakukan perjalanan di 3 dimensi alam di luar kita. Ini mampu, ada orang mampu. Nah cuman tidaklah wajar kita menyatakan di grup lain dalam artian yang tidak ada di ranah bermain di bidang meditasi atau bermain di bidang kegoiban. Coba sekarang kalau kita berbicara hal yang begini kepada orang penjudi, kepada orang yang sambung ayam, tidak nyambung. Karena apa? Coba kita bisa menempatkan diri. Bila mana ada orang istilahnya berjudi di sambung ayam, kita berbicara, oh ayam ulesnya ini, kalau bang dan ini gajinya begini, nyambung. Kalau urusan berspiritual dia aja nggak bisa. Sekalipun itu ada lontar pengayam-ngayaman nggak bisa. Itu nggak bisa nyambung. Nah karena dalam ilmu pengayam-ngayaman atau ilmu meditasi ini beda jauh. Nah jadi mohon maaf, biar tidak istilahnya meninggikan hati, meninggikan diri, lebih baik kita merendah. Nah sekalipun kita tahu dalam tahapan belajar kita wajar menyombongkan diri, membusungkan dada, wajar. Cuman dalam artian untuk berinteraksi sosial di masyarakat, nah ini penting. Penting sekali kita harus ya tidak menyombongkan bahwa kita ada ilmu. Tidak pantas kita sombong karena ilmu itu adalah milik Yang Maha Kuasa. Kita cuman kitanya dikasih kelebihan dalam hal itu adalah untuk apa? Inilah untuk berbagi gitu. Jadi Om Swastiastu, dan yang lagi Laksmi Dewi Setiati, no? Jadi ampura kakakmu lagi memberikan sedikit wejangan untuk di grup Kalimusada Kalimusadi. Nah mudah-mudahan ada pemerhati daripada yang berspiritual. Ayo ikut berbagi. Kapan lagi? Siapa lagi kalau bukan kita? Umur kita sudah ya ngesengkau, hanya kepada kita. Ayo generasi kita, buat adik-adik kita. Om Swastiastu, buat Lindawati nggih. Jadi buat adik-adik yang sudah mampu bermain di 3 dimensi, 3 alam yang berbeda dalam artian urusan berspiritual, lanjutkan. Jangan pernah takut salah, jangan pernah takut keduken. Ringide, mari, asalkan tetap satu pada agem pakem sistem pengelolaan dalam diri. Nah nih, ini yang terpenting gitu. Jadi sesama teman ingat, ya sesama teman dalam berspiritual ring grup Kalimusada Kalimusadi, Aki minta lebih baik sharing untuk menemukan jalan titik temu, itu yang langkah yang terbaik.
Jadi hanya demikian pengulasan lagi yang jelas ada di teman di mata batin di grup WA dan juga di Kalimusada Kalimusadi sudah ada yang mampu dan sangat mampu. Udah banyak yang mampu dan mampu untuk bermain di ranah 3 dimensi alam yang berbeda di luar kehidupan kita. Ingat, di luar kehidupan. Nah, jadi untuk adik-adik, maaf yang tua bukan adik-adik, kakak-kakak berarti. Adik-adik silahkan bermain, silahkan amalkan ilmunya dengan baik. Bila mana datang ke pura atau ke tempat-tempat keramat, tempat suci, silahkan pakai, asalkan ingat kata-kata dikit, jangan sombong, jangan ego. Baru sedikit ilmu sudah menyatakan ini begini, itu begitu, itu salah sekali ya. Dan kedua, jangan ingat di dalam kode etik paranormal Nusantara itu ada kode etiknya loh. Sebelum orang itu bertanya, kita tidak boleh memberitahukan. Sekalipun kita tahu bahwa dia akan sebentar lagi meninggal, itu tidak boleh. Kode etik paranormal itu ada. Ya, hanya itu dulu. Selamat siang. Nanti mungkin pengulasan untuk gerakannya, pengambilan napasnya, mungkin nanti sore Aki lanjutkan di grup WA Buka Mata Batin. Oke, terima kasih. Om Santi Santi Om. Moga pencerahan ini mampu membawa kita ke hal-hal yang lebih baik. Dan kedua, semoga pemikiran baik datang dari segala arah. Rahayu, rahayu ning urip. Jangan balik ya. Tersindir dia. Tersindir ya. Memang itu pun patut. Jadi sebelum orang itu bertanya, berarti tidak boleh. Tidak boleh. Kode etik memang itu. Kode etik paranormal. Kecuali orangnya bertanya, ya setahu semampu kita. Jangan melebihi, jangan mengurangi. Om Swastiastu, Rahayu, selamat kembali. Grup Kalimusada Kalimusadi Sidi.